Selamat pagi, Dokter Mariati Herlina, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi Kiki. Hari ini kami dapat tamu spesial nih. Biasanya Coffee Morning Talk ini hanya saya dan psikolog klinis rekan saya sejawat, yaitu Gerda Akbar, sama-sama psikolog klinis. Nah, hari ini kami benar-benar senang banget bisa hadir dokter spesialis yang memang biasa juga menangani tentang, sesuai dengan judul nih, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi mungkin di sini judul kita hari ini, dokter, adalah dampak psikologis kekerasan seksual pada anak di sekolah. Oke, terima kasih Ki sudah diundang ke sini dengan tema yang cukup berat dan cukup menarik ya, yang sekarang ini lagi marak kali ya Ki. Marak banget dokter, apalagi nggak jauh-jauh sih sebenarnya di daerah Kutai Kartanegara, di lingkungan itu sepertinya kasus itu semakin menambah sih yang saya lihat, seperti itu. Betul Ki. Jadi memang kalau kita lihat angka kekerasan tadi ya, kekerasan seksual pada anak itu semakin lama semakin meningkat, semakin banyak ya. Mungkin karena kaitannya mulai ada orang yang peduli kali tentang hal itu ya Ki ya. Betul. Jadi di kalau mungkin kan ada beberapa banyak yang kayak di media sosial itu yang berita-berita tentang pelecehan seksual, pencabulan, belum lagi pemerkosaan yang pada anak, yang akhirnya membuat kita, ini kok banyak banget, padahal itu sebenarnya yang di berita itu masih sedikit kan dokter. Apalagi yang datang ke rumah sakit kita, pasien-pasien kita itu malah mereka yang bukan tercatat, mereka yang tidak melaporkan. Iya, karena memang kalau berarti lebih banyak dari pelaporan, apa tuh yang pelaporan kalau ada kekerasan dan pelecehan pada anak dan perempuan, ada kan ya? Ada. Kalau di pemerintah kita ada di dia itu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, tapi kan di luar dari situ ternyata pasien-pasien juga yang saya temuin sih sebenarnya nggak cuma pasien anak, pasien dewasa pun ternyata ada beberapa yang mengalami, ternyata waktu kecil itu pernah mengalami kekerasan seksual. Itu yang, oh ternyata ini yang nggak tercatat, jadi kayak gunung es gitu kan dokter? Betul Ki, kayak gunung es ya. Jadi kalau di tempat praktek juga pernah ada datang tuh orang dewasa dan dia nggak paham nih, kenapa ya saya ngerasa gelisah, cemas, saya ini hidupnya baik-baik aja. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata dia memiliki riwayat kekerasan seksual pada waktu masa kanak-kanaknya, dan itu membawa dampak ternyata pada kehidupan psikologisnya. Mungkin itu Ki yang dan selain itu waktu saya tanyakan kenapa waktu itu tidak bicara gitu ya, ya merasa takut, sehingga memang ini betul kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak seperti gunung es. Jadi runcing di atas ya, tapi lebarnya di bawah ya. Jadi kayaknya sedikit ya Ki ya. Iya, dan juga pernah itu saya menemukan pasien yang baru pertemuan pertama, kedua itu dia menceritakan bahwa dia hanya menceritakan tentang gejala anxiety misalnya, kayak gitu kan, yang kita lihat oh dia anxiety gitu. Namun pasti kita punya feeling ini kayaknya anxiety-nya ini kenapa, kan pasti kita susuri ya dokter ya. Dan ternyata begitu disusurin sampai akhirnya di pertemuan ketiga itu dia akhirnya membuka cerita bahwa dia pernah menjadi korban pada masa kecilnya, korban pencabulan, pelecehan. Jadi sampai akhirnya oke, ini ternyata, dan ternyata sangat mengerikan sekali gitu. Sangat mengerikan. Berarti sangat penting nih Ki, tata laksana ataupun malah pencegahan terkait dengan kekerasan seksual pada anak, ya kan Ki? Jadi memang kita perlu sharing nih kayaknya tentang kekerasan seksual pada anak, kaitannya dengan masalah psikologis yang dialami oleh anak gitu ya Ki ya? Iya, dan apa saja yang akhirnya bisa membuat orang tua itu aware nih, oh jangan-jangan anak saya ini, nanti kita bahas berarti dokter ya, yang tentang apa saja sih ciri-ciri anak yang ternyata menjadi korban kekerasan seksual, biar orang tua juga lebih memahami anak saya kok seperti ini, kayak gini gitu. Oh ternyata
ada sesuatu di balik itu gitu. Ya, ya, Ki. Oke, mungkin kita langsung ke kenapa sih dokter ini sekolah yang lebih sering itu kita mendapatkan adalah sekolah yang biasanya ada asramanya. Itu sering terjadi, yang sering saya lihat ya, anak-anak yang di sekolah yang sekolahnya adalah sekolah berbasis di asrama kayak boarding school kayak gitu. Itu kenapa mereka lebih rentan atau beresiko mendapatkan kekerasan seksual. Ya. Jadi Ki, memang kalau kita lihat datanya dari angka kejadian kekerasan seksual pada anak, memang kalau kita lihat selain di keluarga, ternyata sekolah juga menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual pada anak. Dan kalau dilihat sekolahnya, memang yang paling banyak adalah terjadi di sekolah yang tadi, ya, yang tadi Kiki katakan, boarding school, asrama, bahkan yang berbasis keagamaan, ya. Nah, itu semua itu kemungkinannya dikarenakan lingkungannya tertutup, ya. Kalau kayak sekolah boarding school itu kan lingkungan yang tertutup, ya. Jadi dia tidak terbuka gitu ya, dalam artian anak-anak berada di sana dan berinteraksi dengan hanya orang-orang di sana saja, sehingga si anak sendiri mungkin tidak memahami kaitannya dengan kekerasan ataupun pelecehan seksual itu sendiri. Dan si pelaku, nah yang ini merasa aman di tempat itu karena dia lingkungannya tertutup, jadi dia tidak terekspos ya kalaupun dia melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual, sehingga cenderung kejadian ini akan berulang, walaupun sebenarnya kejadian ini bisa di mana aja nih ya, tapi jadi lebih banyaknya karena tadi dia di lingkungan tertutup, sehingga si pelaku cenderung dalam tanda kutip bebas, ya kan? Jadi akhirnya ya berlanjut akhirnya makin banyak nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua adanya kekuasaan kali ya, kayak relasi kuasa. Ya betul, relasi kekuasaan. Kalau misalnya di sekolah asrama kan ada yang dia sebagai pendamping, sebagai pembina gitu ya, atau sebagai guru kan. Kalau guru kan tetap posisinya itu adalah dia lebih berkuasa dari murid ya, sehingga memang penyalahgunaan lah ya, berarti bukan karena kekuasaannya sebenarnya, tapi penyalahgunaan kekuasaan itu lebih besar di sana ya, karena tadi anak-anak akan cenderung lebih patuh, lebih menurut gitu ya. Lalu selain itu adanya budaya diam nih ya, cenderung anak-anak akan diam untuk mengatakannya. Terkadang mungkin dia cerita nih sama gurunya atau santrinya atau misalnya pendampingnya, tetapi dikatakan itu hal yang biasa. Ya, mungkin awalnya berupa pendekatan yang nggak biasa, misalnya dari pelaku, misalnya memegang atau misalnya apa itu colek-colek gitu ya, tapi dianggap udah itu nggak apa-apa, hal yang biasa, sehingga anak cenderung akhirnya diam. Dan begitu ada tindakan kekerasan yang kaitannya dengan seksual, maka dia menganggap itu hal yang biasa. Nanti saya cerita juga nanti dianggap hal yang biasa, sehingga mereka cenderung nggak mau bicara. Ya, itu yang selain itu adanya kurang edukasi nih, kaitannya dengan seksual, karena memang edukasi seksual. Ya, jadi edukasi seksual di sekolah-sekolah, mungkin bukan hanya di sekolah boarding school aja kali ya, yang sekolah lain juga gimana tuh? Formal juga kayaknya jarang sih ya. Yang saya lihat kebanyakan juga yang diminta biasanya, kalau misalnya kita diminta jadi narasumber tuh dokter, itu lebih banyak yang minta kasus tentang temanya itu tentang bullying, itu yang lebih sering, jarang tentang bukan kekerasan seksual, jarang tentang seks edukasi buat anak-anak gitu. Nah, itu juga ternyata bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan hal itu terjadi ya, karena tadi kekurang edukasian pada anak kaitannya dengan seksual mereka ya. Mungkin kalau di beberapa mungkin keagamaan mungkin hal seksual itu bisa jadi hal yang tabu dibicarakan ya. Betul. Sehingga kadang juga berpikir seksual ini bukan ranahnya anak-anak, padahal ya anak-anak perlu diajarkan tentang seksual sesuai dengan usianya sih Ki. Ya, apalagi kayak saya juga pernah yang
ketemu anak yang dia tidak menyebutkan jenis apa, tidak menyebutkan alat kelamin itu sebagai ya memang alat kelamin, tapi malah disebut kayak burung misalnya, maaf ya dokter ya, yang bahasanya tuh sebenarnya bahasa yang mereka nggak, jadi akhirnya nanti akan ada kesalahpahaman gitu. Betul. Kan kalau burung nanti semua orang bisa menyayangi burung ya Pak. Nah, Ya padahal itu tidak semua boleh memegang alat tersebut iya, gitu ya. jadi ketika si anak ini mengadu ke orang tua, disuruh pegang misalnya kayak gitu, orang tuanya mungkin berpikir bahwa hal yang lain karena mungkin nggak nyangka ya bahwa itu ternyata yang dipegang adalah alat kelamin dari si pelaku. Seperti itu. Bahaya sekali ya dokter ya. Itu terus juga kalau ini anak-anak ya dokter ya, rata-rata ini anak-anak, apalagi kalau di sekolah berarti mereka pasti masih termasuk anak-anak. Walaupun mereka juga usia 17 tahun seperti itu mereka masih, kalau di undang-undang kan masih termasuk anak-anak dan masih ada undang-undang perlindungan anak seperti itu. Nah, apakah mereka itu menyadari, rata-rata pasien ya dokter mungkin ya yang pernah dokter hadapi itu, apakah mereka menyadari bahwa itu adalah kekerasan seksual, atau mereka malah berpikir bahwa itu adalah bentuk kasih sayang dari orang dewasa? Apakah mereka menyadari itu atau tidak? Jadi kaitannya hal itu ya tergantung anaknya sendiri ya. Kalau anak-anak yang mungkin remaja, nah mereka bisa mulai menyadari kaitannya dengan aktivitas seksual tadi. Ya, tetapi kalau anak-anak yang masih anak ya, yang belum masuk remaja gitu, mungkin mereka tidak menyadari hal itu. Ya, atau menyadari bahwa itu hal yang tidak diperkenankan gitu ya. Tetapi sebenarnya mungkin mereka merasa tidak nyaman. Hanya saja, nah sayangnya adalah para pelaku tindakan kekerasan itu seringkali mengiming-imingi si anak, misalnya memberikan hadiah, atau pendekatannya permen misalnya ya, permen, atau enggak kalau di sekolah nih kamu akan mendapatkan nilai yang baik, ya kan? Kalau misalnya ini nilai kamu kayak jelek terus nih, ya, nah nanti bapak atau ibu akan memberikan nih nilai bagus. Nah, tetapi misalnya kita lakukan apa dulu gitu. Walaupun mungkin anak merasa nggak nyaman nih dengan kondisi yang dilakukan oleh ibu tadi, tetapi dia fokus dengan tadi hadiah tadi. Lalu yang kedua bisa saja misalnya pelakunya itu sebelum dia melakukan pendekatan, memberikan kasih sayang. Jangan-jangan anak ini kan kurang kasih sayang nih dari orang tua misalnya, ya sehingga begitu orang ini memberikan kasih sayangnya gitu ya. Nah, waktu orang itu melakukan tindakan tersebut yang tadi seperti Kiki bilang, oh jangan-jangan ini salah satu tindak rasa sayang orang ini kepada saya, bentuk kasih sayang. Karena mereka udah nyaman ya. Betul. Jadi kan biasanya kalau pelaku tidak langsung nih Ki, apalagi kalau di ranah sekolah. Mereka pasti akan membuat pendekatan terlebih dahulu pada korban. Ya sehingga si korban tidak menyadari, sehingga lengah gitu ya, sehingga terjadilah hal itu. Dan yang sering saya lihat, yang saya dengar, saya temukan juga sebenarnya pelaku-pelaku itu banyak yang mungkin kalau pelakunya banyak yang kenal ya, oh itu orangnya baik sekali, orangnya tuh kayaknya perhatian sama anak-anak, suka sama anak-anak. Jadi kan ternyata orang jahat itu nggak hanya yang terlihat kayak sangar, ngeri gitu, ternyata betul. Orang yang punya yang lembut, yang terlihat punya kasih sayang, itu ternyata bisa jadi pelaku. Ya, dan itu juga apalagi kalau kita tadi sekolah yang berbasis keagamaan gitu ya, begitu anak speak up kepada orang tua pasti menganggap nggak mungkin gitu ya kan, karena tadi tampilannya bukan seperti seorang penjahat yang akan melakukan hal itu. Tadi juga orang-orang yang kayaknya penuh kasih sayang ya, sehingga itu juga yang membuat si anak juga lengah ya, dan tidak menyadari bahwa itu adalah kekerasan seksual. Ya, betul. Terus apakah dokter ada ciri-ciri nggak sih anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual? Oke.
Jadi kalau kaitannya dengan ciri yang khasnya nih, atau memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebenarnya ya, yang kemungkinannya rentan. Walaupun semua anak kemungkinan bisa mengalami kekerasan seksual tersebut. Iya sih, Ya, kalau ada unsur bujuk iya, rayu. ada unsur rayu ya. Jadi apalagi kalau misalnya dia tidak memiliki pengetahuan tentang edukasi, seks edukasi itu sangat rentan Ki. Lalu yang kedua tadi kaitannya bujuk rayu nih Ki. Jadi biasanya anak-anak yang rentan itu anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua ataupun orang-orang terdekatnya gitu ya. Sehingga begitu dia mendapatkan perhatian dari si pelaku, nah dia akan kayaknya tergantung banget nih sama orang tersebut. Jadi dia ingin perhatian terus-menerus. Lalu yang kedua anak yang kurang mendapatkan validasi. Ya validasi kayak pujian gitu ya. Nah itu juga bisa jadi rentan nih Ki. Dalam artian bisa saja pelaku yang tadi, karena pelaku ini udah ngelakuin riset dulu nih nama korbannya, nggak kucuk-kucuk Ki, ngelihat langsung enggak Ki. Berarti pelaku ini sebenarnya pintar ya dokter. Iya, tapi iya sih ada banyak beberapa yang saya temuin juga pelaku ini adalah orang-orang yang berpendidikan baik sekali, berpendidikan tinggi gitu, dan orang yang sangat orang santai, orang baik hati kayak gitu, yang santun. Ya, jadi kan memang seperti itu ya. Jadi dia udah mempelajari. Jadi memang anak yang jarang dipuji, nah sebaiknya memang orang tua mulailah memuji anak. Tapi memuji hal yang memang patut dipuji ya Ki. Jadi si anak pada saat orang memuji secara berlebihan, dia bisa menyadari nih, ini kayaknya pujiannya berlebihan nih. Ya, jadi dia bisa lebih aware. Mungkin itu sih Ki untuk kaitannya. Oh sama ini anak yang sering menyendiri gitu ya, yang mungkin dia tertutup gitu ya Ki ya. Nah cenderung ya tadi ada riset tadi, nah mungkin ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga si anak akhirnya tergantung, mengalami ketergantungan pada orang itu, dan akhirnya ya dia waktu orang itu melakukan ya dia hanya diam saja gitu. Pernah sih saya menemui anak korban itu yang dia tuh malah ternyata nggak rela gitu, nah dokter, terpisah dengan pelaku itu, malah dia sebenarnya mungkin bukan karena dia menikmati kekerasan seksual itu, tapi lebih kayak dia nggak terima aja, dia terpisah, atau ya mungkin kalau masuknya udah ranah ke hukum, si pelaku itu ditahan kayak gitu, dia itu nggak rela. Itu saya pernah menemui itu apakah karena memang anak ini rata-rata kasih sayang dari orang tua itu nggak ada, atau hanya dari sosok ayah, kan juga itu mempengaruhi itu. Apakah ada kaitannya juga nggak? Nah bisa jadi juga Ki kaitannya dengan tadi sosok yang memberikan kasih sayang ya. Biasanya kan selalu ibu nih, ternyata ayah pun berperan Ki. Jadi kalau ayah itu kan sifatnya adalah pelindung ya. Pelindung. Jadi si anak merasa terlindungi gitu ya, merasa aman gitu ya. Nah pada waktu dia kehilangan itu pasti ada rasa tidak aman. Ya kayak kan? tangki cintanya kosong ya, lah betul ya. Walaupun misalnya tadi si ibu udah memenuhi nih segala hal, kan kadang yang mungkin single parent gitu ya, mencoba untuk memenuhi itu semua gitu ya. Tetapi si anak mungkin memerlukan figur ayah tadi, sehingga sosok laki-laki yang tadi mungkin bukan sosok ayahnya ya, sosok laki-lakinya ya, yang sebagai pelindung tadi. Nah dia dapatkan dari orang tersebut. Jadi memang perlu nih pola asuh ataupun pengasuhan anak ini gak hanya tugas ibu, ternyata tugas ayah dan ibu ya. Kalau selama ini seringnya ibu nih gitu ya, nanti kalau anak yang ngelakuin misalnya ibu nih gimana ngasuhnya, padahal si ayah ternyata berperan penting. Betul, komunikasi juga betul Ki. Dan sebenarnya korban juga nggak cuma perempuan sih, kadang juga korban juga ada anak laki-laki juga. Itu kan juga ternyata berpengaruh juga gitu. Komunikasi seorang sosok ayah sih ke anak-anak. Betul Ki. Oke, mungkin kita lebih dalam lagi nih mungkin dokter, gimana dampak-dampak apa aja sih sebenarnya
dampak psikologis yang terjadi pada anak-anak korban kekerasan seksual ini. Oke, jadi kalau dampak psikologisnya pada anak nih Ki, Iya. kaitannya mungkin kalau kita lihat bisa saja gejalanya dulu nih. Gejala yang muncul itu ada gejala fisik nih, biasanya sering sakit kepala si anak, lalu suka sering debar-debar, kadang ada yang merasa sesak napas, nyeri perut, lalu sering nyeri buang air kecil. Nah ini yang paling sering sih, yang sering datang akhirnya si anak mengalami gangguan buang air kecil atau buang air besar. Ya, gejala fisik yang mungkin. Jadi kalaupun ada pada anak dengan gangguan kencing ataupun buang air besar, nah mungkin perlu dilakukan anamnesis ataupun pemeriksaan lebih dalam, karena kaitannya salah satu gejala itu bisa saja ada. Lalu yang kedua adalah gejala emosi. Gejala emosi itu si anak cenderung mudah cemas gitu ya, sedikit-sedikit kayak rasa was-was gitu ya. Lalu selain itu kayak merasa sedih terus-menerus walaupun tanpa sebab, terlihat sering kayak frustasi gitu ya, gejala emosi. Jadi cenderung emosi-emosi negatif sih yang muncul. Lalu gejala perilaku nih, pola makan, pola tidur yang bisa terganggu. Lalu yang tadinya aktif jadi menarik diri gitu ya. Nah, atau dia jadi agresif nih, yang tadinya tenang jadinya gampang marah nih Ki, banting-banting barang dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah gejala kognitif. Jadi dia tadinya mudah ingat jadi gampang lupa, terus nggak konsentrasi dalam belajar. Lalu pikirannya itu sering kayak berulang-ulang terus. Nah ini yang menyebabkan akhirnya nimbulin cemas. Dan sebenarnya ini hal masalah psikologis ini terjadi ini yang kayak gangguan emosi, perilaku dan kognitifnya ini sebenarnya kaitannya dengan otak Ki. Wah ini harus dibedah nih. Jadi dan saya ini sangat menarik sekali. Jadi kaitannya dengan otak nih. Jadi kan seperti kita ketahui bahwa anak itu kan perkembangan masih berkembang nih otaknya. Betul. Ya. Sehingga pada waktu dia mengalami kekerasan seksual gitu ya. Nah ini akan menimbulkan gangguan pada otaknya. Dalam hal ini gangguan otak pada amigdalanya. Jadi pada kaitannya dengan emosi si anak gitu ya. Jadi dia itu jadi mudah terstimulus itu mudah terpicu kali ya. Terpicu emosinya dengan hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan peristiwa waktu lalu. Ya. Jadi dalam hal ini waktu dia misalnya kekerasan seksualnya nih misalnya terjadi di sekolah misalnya, maka cenderung dia akan merasa tidak nyaman di sekolah itu, selalu gelisah gitu ya. Apalagi kalau dia misalnya masuk ke dalam ruangan tersebut, maka muncullah gejala-gejala kecemasan yang terjadi, misalnya debar-debar ya kan, langsung keringat dingin gitu Ki. Ya karena kaitannya dengan itu. Atau bukan hanya sekolah, misalnya dia sudah lulus nih, terus dia pulang ke rumah, nanti ada kayak ruangan yang mirip sekolah. Ya, misalnya ada situasinya mirip dengan hal yang waktu lalu, itu akan bisa memicu. Walaupun mungkin anak nggak ingat tuh, ya. Tetapi kalau kita lakukan, kalau misalnya datang ke kita nih, kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata lingkungan itu mengingatkan dia pada waktu dia mengalami hal itu. Ya, karena kaitannya dengan gangguan amigdala tadi. Lalu yang kedua adalah hipokampus nih, kaitannya dengan memori. Ya, jadi kaitannya adalah si hipokampusnya ini dia akan namanya otak itu kerjanya memori nih. Segala hal itu ternyata terekam nih. Ya, terekam. Dan otak itu akan merekam dan mengingatkan kita terus-menerus untuk hal-hal yang nggak menyenangkan. Ya nggak? Kalau misalnya kayak kita ada hal yang nggak menyenangkan, pasti kita akan selalu ingat itu. Betul, dan rasanya nyesek di dada, ya kan? Betul. Nah, itu yang terjadi. Walaupun hampir sama kayak amigdala. Jadi kalaupun ini memori, misalnya nih ada memori yang nggak menyenangkan tadi. Kalau kita ada rasa nggak nyamannya itu jadi lebih berkali lipat gitu ya. Karena kaitannya rasa nggak nyaman itu hampir mirip dengan waktu kejadian yang lalu. Ya, jadi misalnya waktu kejadian waktu lalu itu dia merasa gelisah atau ketakutan gitu ya. Nah, satu waktu rasa ketakutannya itu lebih besar, menjadi lebih besar padahal untuk masalah hal yang kecil. Nah, kan sangat luar biasa tuh si anak, sehingga memang dampaknya bisa saja
pada waktu dia usia dewasa dia ngalamin emosi-emosi negatif kaitannya dengan memori-memori tersebut. Lalu selanjutnya adalah yang paling pentingnya lagi nih Ki, adalah perkembangan otak depan atau prefrontal cortex itu akan terhambat sehingga dia tidak berkembang dengan sempurna. Nah, seperti kita ketahui nih, kalau otak depan itu supaya kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa merencanakan sesuatu gitu ya, atau kita bisa mengambil keputusan gitu ya. Nah, sangat penting sekali nih otak depan kita gitu ya. Nah, itu mengalami keterlambatan sehingga apa yang terjadi? Nah, si anak cenderung nanti tidak bisa berpikir dengan baik gitu ya, dia tidak bisa membuat perencanaan dengan baik gitu ya, lalu dia juga tidak bisa mengontrol dirinya nih karena kaitannya dengan otak depannya yang tadi terhambat. Bahkan beberapa waktu lalu saya pernah mendapatkan kasus ini, jadi dia dengan kekerasan seksual gitu ya, di waktu usia 7 tahun kalau saya nggak salah ingat ya. Lalu dia datang pada usia 17 tahunan gitu, dan dia ngalamin gejala psikotik, halusinasi, yang ngalamin halusinasi. Waktu dirunut-runut ya dia memang ada kaitannya dengan kekerasan seksual yang dia terima, dan dia selalu mengingat peristiwa itu terus-menerus. Jadi memang luar biasa Ki, dampak yang kekerasan seksual itu kaitannya jiwa, dan jiwa itu kaitannya dengan otak. Kita jeda dulu ya dokter. Waduh, kita ya minum dulu. Iya nih udah kering nih Ki. Di setiap kehidupan baru ada doa, harapan, dan cinta yang tak ternilai. Untuk itu, RSUD Aji Muhammad Parikesit menghadirkan sebuah pusat layanan kesehatan yang istimewa, Gedung Cendrawasih, pelayanan ibu dan anak. Gedung Cendrawasih dirancang khusus untuk memberikan pelayanan terpadu bagi ibu dan anak, mulai dari perawatan kehamilan, persalinan, rawat inap, hingga tumbuh kembang anak. Semuanya tersedia dalam satu pusat layanan yang modern, aman, dan nyaman. Setiap ruang dan fasilitas di sini juga dirancang dengan mengutamakan privasi, memberikan ketenangan bagi para ibu dan keluarga dalam setiap momen penting. Dengan fasilitas yang lengkap, tenaga medis profesional, serta pelayanan yang berfokus pada kasih sayang, kami hadir untuk mendampingi setiap perjalanan berharga seorang ibu dan buah hati. Oke, kembali lagi dokter. Sekarang saya ini penasaran nih, apakah anak-anak yang menjadi korban itu, kan ini saya sering nih jadi saksi ahli, dan kadang ada orang ya di dalam lingkup itulah yang mengatakan bahwa oh nanti dia juga lupa, kan ini anak-anak kayak gitu. Terus kayaknya dia nggak trauma, jadi ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Kayaknya anak ini nggak trauma kok, dia biasa aja ketemu pelaku kayak gitu. Nah, ada bahasa-bahasa itu yang seakhirnya itu ya mungkin bisa aja mempengaruhi vonis dari pelaku, dari tersangka gitu kan. Nah, apakah memang trauma pada anak ini bisa hilangkah atau tidakkah kayak gitu? Terus bagaimana mereka menjalani hidup mereka ini gitu dengan adanya kejadian, mungkin ada yang lupa, ada yang ingat seperti itu. Ya, jadi kalau kaitannya dengan apakah dia melupakan gitu ya. Jadi ini kaitannya tadi kembali ke memori. Ya, jadi seperti tadi diketahui bahwa otak itu akan menyimpan memori ataupun peristiwa yang nggak menyenangkan gitu ya, agar kita bisa mengatasinya, dalam artian supaya kita itu bisa tidak terjadi lagi. Harapannya seperti itu, sehingga memang akan ada proses adaptasi, dan setiap insan pasti ada proses itu, ada kemampuan untuk itu. Nah, sekarang adalah kaitannya dengan anak nih, seperti tadi dikatakan bahwa perkembangan otaknya kan terganggu nih, ya yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi untuk
melupakan ataupun hilang nggak akan bisa ya. Jadi memori itu tetap ada di sana ya. Dan seperti kita orang dewasa saja yang memiliki kemampuan untuk adaptasi pun, memori yang menyakitkan kira-kira bisa lupa nggak? Nggak bisa lupa. Makanya. Jadi memang kalau kaitannya memori itu ibarat kayak batang pohon. Kita kasih kasih paku, ditokokin paku, pakunya dicabut nih. Si batang pohonnya itu kan lubang nih Ki, tapi menutup kan? Tapi ada bekas nggak? Pasti. Ada bekas. Jadi kaitannya ini juga memori tadi yang saya bilang, bahwa dia nanti ngalamin, dia nggak ingat peristiwanya, tapi kondisi yang mengingatkan dia, kondisi yang sama persis dengan peristiwa itu akan menimbulkan emosi tadi, yang gangguan yang di otak tadi, ya menimbulkan emosi yang dia rasakan di waktu lalu, bahkan berkali lipat dengan dibanding waktu lalu. Malah jadi lebih hebat ya. Jadi dia akan mengalami gangguan apa? Gangguan cemas. Jadi kan tadi kata Kiki tadi ada kliennya datang cemas nih gitu ya. Nggak tahu apa, hidupnya bahagia aja. Saya ada tuh pasien juga hidupnya bahagia. Loh saya ini bahagia aja, sudah menikah kok baik-baik aja, tapi sepanjang hidup saya ini kok rasanya nggak nyaman, saya nggak ngerasa bahagia full gitu. Nah ternyata ya tadi dia mengalami kekerasan seksual pada anak. Jadi bisa tadi ansietas, bisa ngalamin gangguan yang tadi salah satu pasien saya ngalamin psikotik gitu ya, sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang nyata mana yang enggak, dan akhirnya dampaknya apa? Dia harus meminum obat terus menerus. Lalu gangguan seksual, dan yang satu lagi adalah PTSD. Mungkin ini yang menjawab yang tadi Kiki bilang, waktu datang dia ngelihat trauma, ini kok biasa aja gitu ya, apa bener nih ngalamin trauma gitu ya. Nah jadi gangguan PTSD ini bisa saja gejalanya itu muncul bukan pada saat itu, atau misalnya seminggu 2 minggu, enggak, bisa bertahun-tahun kemudian Ki. Atau malah berpuluh-puluh tahun. Iya, berpuluh-puluh tahun kemudian. Karena ingat lagi, itu nggak bisa dihapus. Nah, andai kata otak ini dikeluarin, dihilangkan itu Ki, kan nggak bisa. Ya, jadi memang dampaknya luar biasa pada anak. Pada orang dewasa saja berdampak, apalagi pada anak. Terlebih lagi kalau anaknya tidak memiliki sistem support system yang baik, yang membuat dia mengingat terus menerus akan kejadian itu. Nah itu juga akan membuat anak ngalamin gangguan jiwa. Nah kalau kaitannya dia melihat pelaku terus baik-baik aja, nah tadi ada kemampuan seseorang untuk adaptasi ya. Jadi kalau misalnya apakah orang anak dengan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual bisa sembuh dalam hal apa nih? Apakah sembuh itu yang dimaksud dengan melanjutkan hidup? Ya betul, si anak bisa melanjutkan hidup. Jadi bukan berarti akhir segalanya, dia bisa melanjutkan hidup, tetapi dia perlu tata laksana yang tepat. Itu Ki catatannya. Tata laksana yang tepatnya apa? Dikelola oleh orang-orang yang profesional. Terkadang kan tadi udahlah nggak apa-apa, nanti dia lupa sendiri. Kita bukan bermaksud mengabaikan, karena tadi anak-anak bisa adaptasi. Salah besar. Yang mudah beradaptasi adalah orang dewasa, anak-anak tidak. Dia butuh, sehingga perlu tenaga profesional. Mungkin nanti kalau gejala-gejala yang tadi muncul perlu psikofarmaka misalnya, psikofarmakologi. Nah seperti itu. Iya sih, terus juga saya juga sering nih mendapatkan dari masyarakat, lebih masyarakat sih. Jadi kayak ada beberapa yang orang tua, anaknya sebenarnya sudah mengadu ke orang tua, namun orang tua tidak mau membantu melaporkan. Jangankan untuk melaporkan, untuk membantu anak itu ke tenaga profesional aja tidak mau, karena merasa bahwa itu adalah aib keluarga. Itu saya sering juga menemui itu, dan yang saya lihat memang dokter beberapa kali saya menangani pasien-pasien yang dengan mereka adalah korban kekerasan seksual, terlihat jauh lebih cepat pulih, melanjutkan hidup. Anak-anak yang punya dukungan sangat besar sekali dari, nggak cuma dari orang tua, dari saudara sampai akhirnya ke tetangga, masyarakatnya, semuanya itu yang benar-benar mendukung. Itu lebih cepat mereka bisa melanjutkan hidup, mereka bisa mendapatkan kembali bersekolah segala macam, dibandingkan anak-anak yang malah dijauhin tetangga karena dia adalah korban. Terus
tidak ada support dari orang tua. Nah itu juga sedihnya di situ Iya, sih betul, dokter. Ki. Jadi memang tadi ya support system itu sangat penting nih. Jadi Iya. harapannya sih masyarakat juga mulai aware ya, peduli pada Iya. para korban ini. Dalam artian peduli itu bukan menanyakan, bukan Betul. menanyakan gimana kejadiannya, Nah, itu ini malah jadi gimana mikir. gimana perasaanmu, tidak. Mereka malah lelah Ya, ditanya tambah lelah, kayak tetapi gitu. mencoba merangkul dan membuat mereka berdamai. Oke, kamu Ya. ngalamin itu, tetapi kamu bisa melanjutkan hidup dan kamu tidak sendiri, ya kan? Ya. Jadi ditimbulkan lagi rasa percaya diri. Karena pada anak-anak kekerasan seksual itu maka siklus kehidupannya itu ya, Ya. perkembangan untuk kehidupannya itu kayak stuck di sana. Ya kalau misalnya dia umur 7 sampai 11 tahun, seharusnya kan si anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri gitu ya, untuk eksistensi dirinya gitu ya. Tapi kalau hal itu terjadi pada waktu di saat itu, maka si anak akan cenderung rendah diri, gak percaya diri gitu ya, merasa dirinya gagal, selalu merasa Iya. seperti itu. Lalu kalau misalnya dia terjadi pada usia 12 sampai 18 tahun gitu ya, nah itu akan terjadi kebingungan peran. Ya, sehingga bisa saja nih saya ini perannya maksudnya saya ini sebenarnya gimana ya kayak Iya. nah kaitannya juga itu udah mulai ada perkembangan seksual kan pada anak Nah, usia 12 iya. tahun. Sehingga dia bingung nih terkait dengan seksualitasnya dia. Ya, apabila terjadi di usia itu sehingga memang perlu dirangkul ya. Betul. Karena mereka butuh bantuan gitu loh Ki. Iya. Ya. Ada mungkin juga itu. yang ini kan dokter, maksudnya ketika dia jadi korban malah akhirnya dia jadi pelaku. Terus ada juga ketika dia jadi korban itu lebih ke sesama jenis tuh yang biasanya yang ini. Jadi awalnya dia dulu korban, akhirnya dia jadi pelaku. Terus untuk anak-anak yang mungkin mereka mengalami kekerasan seksual itu di usia remaja, itu mereka banyak juga yang merasa dirinya tidak berharga dan menjadi pekerja komersil. Iya, Ya, seperti betul. itu. Karena tadi yang kaitannya kepercayaan dirinya yang kurang sampai akhirnya berpikir ya udah deh saya udah rusak ya sekalian aja. Iya. Ya apalagi kalau misalnya dipandang itu loh pernah ngalamin ini, pernah ngalamin ini. Nah dia semakin down. Padahal kan kita harus meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya. Pernah kaitan ada pasien saya yang bilang bahwa padahal itu dia di usia 5 tahun dan dia dicabulin memang dengan keluarga orang terdekat. Nah dia selalu sampai saat ini selalu berkata bahwa dirinya kotor. Betul, karena di siklus itu adalah perkembangan anak untuk dia memiliki inisiatif untuk mandiri di usia 3 sampai 6 tahun. Kalau di sana mengalami gangguan ataupun peristiwa yang menyebabkan perkembangan itu tidak terjadi atau tidak berjalan pada semestinya Niki, itu akan menimbulkan rasa bersalah. Jadi rasa bersalah yang terus-menerus. Bayangkan Ki, kalau seseorang hidup dengan rasa bersalah. Nah, gitu. Kan kebayang nih anak usia 3 sampai 6 tahun, dia nggak ingat tuh peristiwa. Betul. Tetapi dampaknya luar biasa. Rasa bersalah terus-menerus yang dia alami. Mungkin itu sih Ki. Harus diponis nih pelaku-pelakunya harus Gergetan kayak ya hukuman mati lah harusnya dokter karena Oh ya, dampaknya itu seumur hidup Ya. untuk korban. dampaknya seumur hidup. Ya untungnya sekarang ini itu mulai melok Betul. mulai Iya. mata ya terbuka Pemerintah mata pemerintah. terbuka mata Ya mulai untuk ini ya. itu. Terus- sampai mau dibuat undang-undangnya ya. Ya. Terus juga apa tadi korban-korban ini yang ini lebih ke masyarakat. Saya sering kali menemui entah itu dari masyarakat, entah itu dari orang sekitar yang mungkin dulu kan saya memang lebih sering konsen ke korban-korban kekerasan ya. Dan saya sering mendapatkan ada yang bilang udah nggak ada masa depan lagi nih anak saya, atau udahlah udah hancur dah masa depannya kayak gitu, sampai akhirnya saya tuh nyes gitu. Nah dokter, maksudnya enggak, mereka masih bisa punya masa depan. Nah itu dokter juga harus bisa menguatkan apa kata-katanya lah gitu untuk korban-korban anak-anak korban kekerasan seksual ataupun yang memang pernah menjadi korban. Kata-kata apa sih yang paling baik untuk mereka yang mereka akhirnya berjalan di atas luka. Oke. Ya, itu. Ya, jadi memang stigma itu yang membuat orang tua ataupun orang di dekatnya menganggap seperti itu, Iya. ya bahwa itu adalah aib.
Iya. ya. Dan stigma yang kuat itu akhirnya membuat si orang tua bikin, oh itu nggak bisa akhir segalanya ya tadi ya Ki ya. Nah itu bahaya juga itu Ki, karena itu bisa memicu seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Nah, Ya kan, karena bunuh diri. iya Iya. bunuh diri. Ya sekarang angka bunuh diri juga meningkat, ya kan, Betul. bisa penyebabnya salah satu ini, ya, Ya. karena kekerasan, sehingga ya memang korban kekerasan ataupun mereka yang kita bilang penyintas ya, pejuang, mereka tuh Pejuang. berjuang loh Ya. untuk tetap hidup, itu mereka berjuang Ki. Maka mari kita juga membantu mereka untuk berjuang agar mereka tetap bisa Hidup. menegakkan kepalanya dan berkata ini aku gitu ya. Aku masih punya Ya, masa depan. aku masih punya masa depan karena ini bukan akhir segalanya. Ya, Ya. kalaupun peristiwa ini adalah peristiwa yang menyakitkan gitu ya, tetapi tetap bisa melewati peristiwa yang menyakitkan itu, dan dia perlu bantuan dan kita harus membantunya. Ya. Oke, berarti ini kita sekalian promosi nih, dokter, bahwa di Rumah Sakit Parikesit ini kita ada dokter. Oke, Dokter Mariati Herlina, spesialis kedokteran jiwa. Oke, Ya. di Poli. Oh ya, di Poliskiatri, di polinya di lantai 1 gedung apa itu ya? Aduh, kok lupa ya gedungnya. Di gedung lama, Poli Gedung lama, oke. ya. Dan ada kami psikolog klinis, saya Aji Rizky Melati Aristiria dan Gerda Akbar di instalasi rehabilitasi medis. Nah, kami di situ juga banyak menangani kasus-kasus dengan gangguan psikologi. Seperti itu, pasien-pasien dengan gangguan psikologi. Betul ya, jadi memang rumah sakit kita ini peduli ya, peduli Sangat mental nih ya, sekali. sehingga ada timnya nih kita ya untuk kesehatan mentalnya. Dan Betul. itu juga ditanggung oleh BPJS ya Ki. Siap, Ya, gratis. Yang penting gratis minta ya. rujukannya. Ya betul, minta rujukan dulu ke puskesmas ya, ke Fasenkes Fasenkes. untuk ke kedokteran jiwa Ya. ya, ke poliskiatri, baru nanti akan dikonsulkan ke psikolognya ya Ki Oke, ya. siap. Mm. Ya ampun, makasih dokter sudah menemani saya berbincang karena rekan saya psikolog klinis satunya yang seharusnya kita bertiga hari ini Harusnya sebenarnya. bertiga. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya kita hanya berdua. Oke, gitu. mungkin lain waktu kita bisa bertiga biar bisa Boleh. lebih seru lagi ya. Oh, harus itu. Tapi dokter berarti punya waktu kan buat Oh, kita iya. ngobrol lagi. Apa kayak sih Bu, nggak gini. buat Kiki? Siap. Wah, makasih dokter. Oke, Oke, mungkin makasih ya, Ki. demikian Coffee Morning Talk kita. Walaupun kayaknya kita nggak ada banyak minum nih tadi. Karena seru banget Jadi kita kayak bicarainnya. pajangan, betul. Nanti akan ada lagi pasti dokter ya. Tunggu ya. aja undangan dari kami. Oke, Ki. Gitu, makasih, Ya, terima dokter. kasih Ki. Iya. Oke. Yeay.